Kalian pernah gak sih bertemu seseorang yang mungkin membawa senyuman, tapi di saat yang bersamaan kalian berpikiran, duh, cepat atau lambat aku akan menangis, atau aku harus merelakan dia untuk pergi. Nah, saat ini aku sedang memikirkan hal itu. Sebuah ending yang harus dipikirin sejak awal. Aku benar-benar gak yakin kenapa aku harus berpikiran seperti itu. Mungkin karena aku kurang yakin. Mungkin karena aku tahu dia datang untuk nitipin rasa sakit. Atau mungkin karena aku tahu bahagia yang dia kasih gak lebih dari iklan YouTube yang hanya bisa langsung kita skip. Dan kali ini kayaknya gak kepake deh, biar waktu yang menjawab. Lagi-lagi gak bisa dipakai, karena dia seperti sebuah pesan kosong, pesan yang lama aku nantikan. Dan ternyata yang datang sebuah notif chat tanpa tulisan apa-apa, satu huruf pun tidak ada. Bersama dia gak akan aku dapat cerita apa-apa. Karena dia, aku nulis cerita ini sendirian. Sedih, ya pasti sedih. Karena mengira dia orang yang tepat yang aku cari. Ternyata bukan. Ternyata perkiraan-perkiraan itu lagi-lagi harus menyakitkan. Ini semua sangat singkat. Ini semua sangat menyenangkan. Iya, dia sangat menyenangkan. Dan aku khawatir aku salah mengartikan rasa senang itu. Aku khawatir memaksa hatiku untuk berhenti dari semua kesenangan yang perlahan berubah menjadi kasih sayang. Harusnya sih gak masalah menyayangi seseorang yang semua kita tahu itu pun di luar kendali kita. Cuma aku tahu aku menyayangi orang yang salah, yang gak bisa dan gak siap untuk jalan ke depan bareng-bareng. Entah karena masa lalunya, atau ada hal lain yang masih singgah di pikirannya. Sampai untuk coba lagi saja dia gak mau. Entah karena aku gak cukup nyata untuk masa depannya, aku gak tahu. Yang aku tahu, aku gak bisa melangkah ke depan dengan seseorang yang bahkan gak yakin dengan dirinya sendiri. Iya, mungkin itu kenapa aku ragu. Karena dirinya sendiri tidak yakin. Dia bingung dengan maunya sendiri. Dia ragu tiap hak yang dipilih. Padahal aku mau ada buat dia, untuk membantu segala resah dan khawatirnya sama dunia. Tapi tiap kali aku coba, dia menutup pintu dunianya rapat-rapat. Kita gak bisa kan membantu orang yang emang gak mau dibantu. Terus ya udah, hari ini lembarannya aku tutup sebelum aku menulis lebih banyak lagi. Bukan karena perasaan ini semakin hilang. Kalau boleh jujur, yang terjadi justru sebaliknya. Aku sayang sama dia, sampai aku tahu bahwa apa yang ada gak akan cukup buat dia. Dan itu gak apa-apa. Dianya gak siap, tapi aku terlanjur mengira dia yang akan menutup lubang di hatiku yang sudah lama dibiarkan menjadi ruangan hampa. Walau ternyata bukan dia orangnya. Walau lagi-lagi aku harus menjemput perasaan ini pulang ke rumah tanpa ada buah tangan yang bisa jadi kenang-kenangan. Aku berusaha memahami karakternya yang rumit, memahami isi kepala yang selalu menjadi rahasia, memahami masa lalunya yang sebenarnya aku gak pernah mau tahu.
Karena aku tahu itu cuma akan menghidupkan luka lama yang akan berpindah ke aku. Beberapa hal memang lebih baik tidak pernah kelihatan daripada terpampang nyata di depan mata. Ketawanya, nyebelinnya, dering teleponnya, makanan kesukaannya, jam-jam sibuknya, cerita yang sering ia ulang karena saking banyak cerita yang sering ia bagikan, dan banyak hal-hal lainnya yang dimana selalu menyenangkan untuk aku terima. Sekarang ia hanya bisa dirindukan karena gak boleh lagi disimpan. Memang terlalu sebentar. Memang kalau boleh jujur, aku membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk membuatku terbiasa dengan definisi cinta di antara kami berdua. Rencana hanya rencana, karena segala hal tentang cinta akan sulit masuk dalam bingkai cerita. Bukan salahnya terbelenggu dengan masa lalunya. Bukan salahnya masa lalu lebih terlukis indah dibandingkan kanvas baru yang siap memberikan warna baru. Bukan salahnya. Segala hal yang pasti justru meragukan perasaannya. Itu bukan salahnya. Itu sudah menjadi cerita semesta yang aku sendiri tidak berhak mengganti alurnya. Semoga ada ending cerita yang bisa memulai cerita barumu. Aku di sini selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Aku di sini hanya bisa menjadi penonton. Penonton yang melihatmu dari kejauhan. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Aku harus pergi dari sesuatu yang bahkan belum memberikan rasa sakit. Walau kemungkinan lebih pasti dari yang aku bayangkan. Toh cepat atau lambat akan selesai. Lebih baik aku meninggalkan dengan rasa senang yang membekas daripada tumpukan kekecewaan yang mungkin akan membuatku semakin sulit untuk beranjak darimu. Aku selalu bilang ke dia, setiap orang beda-beda, tidak bisa disamakan ceritanya. Semua pasti akan sampai, cuma waktunya yang tidak sama. Selama semesta merestui, selama itu pula nama dia selalu menyelinap di antara harapan-harapan yang masih dalam perjalanan. Cuma kalau ditanya, habis ini gimana? Habis ini aku kemana? Mungkin jawabannya gak harus sekarang, karena aku gak tahu. Susah kalau mendadak mencari penggantinya. Susah mencari yang menyebalkan dan menyenangkan dalam satu waktu. Mungkin aku bisa mendapatkan seperti itu lagi, tapi giliran aku yang gak siap. Jadi, buat sekarang aku memilih untuk membaca buku dan nulis aja, alias rehat dari segala urusan yang harus menyatukan dua hati. Aku tidak bilang ia datang di waktu yang salah, karena buat aku sebenarnya tidak ada istilah waktu yang salah. Kalau memang udah saling, waktu gak akan jadi alasan. Sayangnya, dia memang belum siap diajak saling. Iya, memang kita harus sama-sama hati-hati dalam bermain hati. Kita memang butuh ruang sendiri untuk mengajak pikiran kita berpikir dengan bijak. Me time itu penting. Saatnya kita mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Me time-nya cukup di rumah saja ya. Karena kita kan sedang jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti tidak bersosial ya. Kalau me time versi aku sih, ya nulis. Salah satunya nulis cerita ini. Untukmu yang di sana, tetap diam di rumah ya, dan jaga kesehatanmu. Semoga kesendirian yang kita jalani membuat kita memahami arti waktu dan pengorbanan. Semoga kita siap dengan menerima hal-hal baru yang hadir dalam hidup kita. Semuanya harus dinikmati. Muak boleh, kapok jangan. Jadi,
Coba, dan coba lagi dan lagi sampai yang tepat mengetuk pintu hati kita. Sabar, yang terbaik datangnya emang gak bisa langsung sekarang. Tiap jatuh dan sunyi kita rayain bareng-bareng. Karena banyak hal tidak bisa datang dua kali. Syukuri sebelum berakhir pada waktu baiknya. Hai, aku di sini baik-baik aja kok. Dan semoga kamu di sana baik-baik aja.